Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak ibu yang soleha, yang hebat, yang luar biasa, masih semangat mengikuti PJJ online-nya. Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran APM, Akuntansi Perusahaan Manufaktur, dengan materi yang berbeda, yaitu terkait pencatatan pembelian bahan secara kredit. Dan nanti Ibu juga akan bahas sedikit tentang penjualan secara kredit, walaupun sebelumnya sudah pernah Ibu bahas ya. Oke. Untuk mencatat pembelian secara kredit, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu bisa menggunakan sistem periodik, bisa juga menggunakan sistem perpetual. Nah, berikut adalah jurnal pencatatan transaksi pembelian secara kredit jika menggunakan sistem periodik. Maka akun yang muncul adalah pembelian bahan baku, jika yang dibeli adalah bahan baku ya. Tapi kalau misalnya yang dibeli adalah pembelian bahan penolong, maka bisa dituliskan pembelian bahan penolong. Jadi ini bisa dipilih salah satu. Dia akan muncul di sebelah debit, lawannya adalah utang di sebelah kredit. Karena dibelinya secara kredit, tidak tunai ya, jadi utang yang muncul. Lain halnya jika pencatatan transaksi pembelian secara kreditnya dilakukan menggunakan sistem perpetual. Maka akun yang muncul adalah persediaan bahan baku atau persediaan bahan penolong di sebelah debit dan utang di sebelah kredit. Nah, cukup simpel ya. Hanya yang membedakan adalah kalau di sistem periodik, akun yang selalu muncul itu pasti adalah pembelian. Dan untuk di perpetual, pasti yang muncul adalah persediaan, ya. Oke, supaya lebih jelasnya Ibu akan langsung bahas ke contoh soal. Pada tanggal 1 Maret 2020, PT Abadi membeli bahan baku pada PD Kencana sebesar 90 juta rupiah secara kredit. Buatlah pencatatan untuk transaksi pembelian bahan baku di atas dengan menggunakan sistem periodik dan perpetual. Oke. Untuk jurnalnya seperti ini, sistem periodik. 1 Maret 2020 ya, mohon maaf ini salah. Akun yang muncul adalah pembelian bahan baku, karena yang dibeli oleh PT Kencana adalah bahan baku, senilai 90 juta rupiah, dia muncul di sebelah debit. Kemudian akun penyeimbangnya adalah utang, karena dibeli secara kredit ya, sebesar 90 juta, kita taruh di sebelah kredit. Berikut jurnal khususnya. Silakan diperhatikan. Tanggalnya Maret 2020 ya. Tanggal 1, nomor fakturnya karena di soal tidak dicantumkan, maka tidak usah dicantumkan. Keterangannya karena yang membeli adalah PD Kencana, maka yang ditulis adalah nama perusahaan PD Kencana. Selanjutnya, untuk di kolom debit yang harus diisi adalah pembelian senilai 90 juta rupiah, dan di kolom kredit yang harus diisi adalah utang dagang senilai 90 juta rupiah. Kalau sudah sama jumlah antara debit dan kredit, berarti kalian sudah betul mengerjakan jurnal pembelian. Selanjutnya, kalau misalnya kita memakai sistem perpetual nih, contoh soalnya masih sama ya seperti yang tadi, tapi jurnalnya berbeda. Jurnal yang muncul bukan pembelian bahan baku seperti contoh sebelumnya, tapi adalah persediaan bahan baku. Nilainya 90 juta rupiah, kemudian utang 90 juta rupiah juga. Silakan perhatikan jurnal khususnya, tabel jurnal khususnya. Di sini keterangannya masih sama dengan slide sebelumnya, diisi dengan PD Kencana, karena PD Kencana yang membeli barang. Kemudian di sebelah debit, kita isi dengan keterangan atau akun persediaan bahan baku senilai 90 juta rupiah. Dan di sebelah kredit, kita isi kolom utang dagang senilai 90 juta rupiah. Kalau jumlah di debit dan di kredit sudah sama, itu artinya kalian sudah mengerjakan jurnal pembelian dengan sistem perpetual dengan betul. Nah,
Berikut latihan soal yang pertama untuk materi jurnal pembelian. Silakan bisa diamati contoh soalnya, bukan contoh soal, latihan soalnya. Nanti seperti biasa, kalian bisa upload di tugas wajib pada akun LMS-nya masing-masing. Selamat mencoba. Nah, sekarang kalian juga harus mengerjakan langsung latihan soal yang kedua terkait pembelian bahan baku, kemudian terkait pengeluaran kas juga. Karena untuk pengeluaran kas kalian juga sudah belajar ya, dan pengeluaran kas itu selalu berhubungan dengan jurnal pembelian, dengan transaksi pembelian. Silakan boleh diamati juga untuk latihan soal 2-nya. Bisa dikerjakan sesuai instruksi yang ada di LMS dan diupload di LMS-nya masing-masing. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali terkait pencatatan penjualan produk secara kredit. Produk jadi secara kredit. Nah, berikut adalah jurnal pencatatan transaksi penjualan secara kredit jika menggunakan sistem periodik. Nah, yang muncul adalah akun piutang di debit pada penjualan di sebelah kredit. Kalau kita menggunakan sistem perpetual, maka akun yang muncul adalah piutang di sebelah debit, penjualan di sebelah kredit, HPP di sebelah debit, dan persediaan barang jadi di sebelah kredit. Materi ini sebenarnya sudah Ibu sampaikan ya di pertemuan yang kemarin, tapi Ibu sengaja ingin memflashback. Kalian masih ingat tidak? Oke, kita coba langsung ke contoh soal. Pada tanggal 1 Oktober 2020, PT Bima menjual bahan baku pada toko Mekar sebanyak 1.000 unit dengan harga 20.000 per unit. Dan syaratnya adalah 2/10 N/30. Harga pokok penjualannya yaitu 12.500 per unit. Buatlah jurnal umum dan jurnal penjualan untuk mencatat transaksi di atas. Oke. Jurnal umumnya seperti ini ya. Kita tulis dulu tanggalnya berapa. 1 Oktober 2020. Akun yang muncul adalah piutang senilai 20 juta rupiah pada penjualan di sebelah kredit senilai 20 juta rupiah. 20 juta didapat dari mana? Didapat dari 1.000 unit dikali dengan harganya yaitu 20.000 unit. Oke, kemudian kita coba masukkan ke jurnal penjualannya. Tanggalnya seperti biasa kita isikan juga. Karena tidak ada nomor fakturnya di soal, maka tidak perlu diisi. Kemudian keterangannya kenapa toko Mekar bukan PT Bima? Karena toko Mekar kan yang membeli barang punya PT Bima, ya. Syaratnya dituliskan yaitu 2/10 N/30. Kemudian akun yang muncul di kolom debit adalah piutang dagang senilai 20 juta rupiah. Dan akun yang muncul di sebelah kredit adalah penjualan senilai 20 juta rupiah. Silahkan cek kolom debit dan kredit jumlahnya sudah sama atau belum. Untuk memastikan bahwa kalian sudah betul mengerjakan jurnal penjualan untuk produk jadi. Ya. Soalnya masih sama, tapi yang ini dikerjakan dengan sistem perpetual. Nah, sistem perpetual itu bedanya apa sih dengan sistem periodik? Selalu ada akun yang muncul ya, akun baru yang muncul, akun tambahan yang muncul yaitu HPP dan persediaan barang jadi. Oke. Selain piutang dan penjualan yang muncul, maka kita juga harus menghitung berapa sih HPP dan persediaan barang jadinya dalam transaksi yang Ibu munculkan di slide ini. Di sini disebutkan nih, harga pokok penjualannya 12.500 per unit. Berarti kita tinggal kalikan dengan jumlahnya tadi berapa yang dijual, yaitu 1.000 unit. 1.000 unit dikali harga pokok penjualannya 12.500 per unit. Berarti kita dapatkan nih HPP-nya 12.500.000 rupiah
Dan persediaan barang jadinya juga Rp12.500.000. Sudah deh, tinggal